Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali pada malam hari ini dalam kasih di dalam Tuhan Yesus, supaya kita terus bisa berbagi dan bisa saling menguatkan, bisa mencerahkan, menerangi bagi sebagian orang yang masih tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi dari atas, itu sebabnya Tuhan Yesus tidak diterima di dalam dunia. Bangsa Israel adalah bangsa yang pertama yang menolak Tuhan Yesus. Jadi kenapa Tuhan Yesus ditolak? Karena memang dia bukan dari dunia. Di dalam Yohanes 12 ayat 31 jelas, dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan, dunia dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, manusia yang sudah dalam kejahatan tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada orang tidak percaya bahwa manusia ini memang dikuasai kuasa kegelapan, atau lebih jelasnya manusia setan. Kenapa? Dari kecil saja manusia sudah pandai berbohong. Manusia sudah pandai amarah, sudah pandai fitnah, iri hati, kebencian, dendam, pertikaian, perselisihan. Nah, sifat-sifat begitu kan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan itu adalah kasih, kebaikan, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan keindahan, yang mendatangkan perdamaian, kebaikan di dalam hidup manusia. Tapi iblis adalah pribadi yang jahat dan menguasai hidup manusia. Makanya manusia gampang tersulut emosi, bahkan manusia membunuh. Itu dari mana? Pada dasarnya manusia kan tidak suka membunuh. Tapi karena manusia dikuasai setan, manusia dirasuk setan, akhirnya manusia dengan alasan kebencian, amarah, iri hati, mereka bisa melakukan pembunuhan. Nah, inilah sebabnya saya katakan, kenapa Tuhan Yesus tidak diterima? Kenapa Tuhan Yesus ditolak oleh dunia? Karena dunia takut. Dunia tidak siap menerima kebenaran. Dunia ini kejahatan, dunia ini kegelapan, dunia ini dikuasai dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya coba perhatikan, kita punya rekening di bank, kita punya account, kita punya PIN berlapis, ya. Semua harus menggunakan ATM dan menggunakan PIN. Kenapa? Karena dunia ini sangat mudah dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Bukan sangat mudah, memang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Dan sangat mudah hal-hal seperti itu menimpa seseorang. Kejahatan, uangnya bisa hilang tiba-tiba. Oleh sebab itu melakukan pengamanan berlapis. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana dunia ini menolak Tuhan. Dan tidak heran kalau ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, makanya tidak diterima oleh orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus dari atas. Pengajarannya adalah ajaran kasih, ajaran kebenaran, ajaran kekudusan. Sementara dunia ini acak adut, dunia ini ajaran segala berita hoax, kebohongan, kebencian, dan hal-hal yang semacam itu. Dengan tujuan seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betapa sadisnya pribadi ini. Dan inilah yang menguasai hidup manusia. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, bahwa berhati-hatilah dengan kehidupanmu, apalagi menyangkut imanmu, jangan sampai Anda salah beriman. Dan kita bersyukur kami bisa berbagi lewat tayangan-tayangan YouTube. Semoga doa kami, teman-teman bisa dicerahkan, dan dari tidak mengenal Tuhan bisa mengenal, dan syukur-syukur kalau Anda bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa diselamatkan dan masuk surga. Pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber.
bagaimana kehidupannya yang setelah percaya Tuhan Yesus dianiaya bahkan mau dibunuh oleh orang tua kandungnya sendiri. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita akan dengarkan langsung dari narasumber. Ya, Fitriani Rizky. Shalom Mbak Rizky. Apa kabar? Shalom kita, puji Tuhan, luar biasa. Dalam lindungan Haleluya. Tuhan. Ya, Mbak Rizky ini luar biasa. Sekarang bukan hanya terima Tuhan Yesus, tapi seorang pelayan, bagaimana beliau aktif di dalam pelayanan OGDJ, ya, OGDJ. melakukan pelayanan kepada orang-orang gangguan jiwa, ya. Dan pada malam hari ini beliau akan menceritakan kenapa beliau sampai bisa percaya Tuhan dan bagaimana orang tuanya marah besar bahkan dia mau dibunuh. Oke, Mbak Rizky, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Anda menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih Pak Pendeta. Halo, selamat malam, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua umat manusia di muka bumi ini. Saya juga mau menyapa sahabat Alberto yang suka yang cinta sama channel Pak Yusuf Manubulu juga ini ya. Jadi terima kasih buat kesempatannya pada malam hari ini. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan nama lengkap saya Fitriani Rizky HB. HB itu nama ayah saya, Hasan Basri Tajang. Jadi saya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan pula di tengah-tengah keluarga Muslim. Ya, jadi tadinya saya bukan orang yang percaya sama Tuhan, bahkan saya adalah pembenci yang namanya pembenci orang Kristen. Karena menurut saya dan menurut apa yang diajarkan bahwa di luar daripada Islam itu semuanya adalah kafir, termasuk orang Kristen itu adalah kafir. Jadi dari kecil itu kami sudah dididik untuk sudah ditanamkan bahwa tidak ada agama yang benar di mata Allah kecuali Islam. Di luar daripada itu semuanya kafir. Jadi sejak dari situ dari kecil itu udah tertanam di diri kami sebagai umat Muslim itu, termasuk di diri saya dari saya pribadi. Jadi itu pokoknya nggak ada agama yang baik dibanding selain daripada Islam. Jadi singkat cerita saya langsung aja menceritakan bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang penyembuh pada saat pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus, diperkenalkan ya kan. Jadi mungkin teman-teman dan saudara-saudara sekalian mungkin sebagian ada yang sudah melihat kesaksian saya setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Setahun yang lalu saya pernah kesaksian menceritakan bagaimana saya diproses dengan saya berkali-kali mengakhiri hidup saya tapi tidak mati-mati. Nah, di situ saya juga jadi dibikin bingung sama hidup saya sendiri. Jadi saya depresi, saya frustasi dengan kehidupan saya. Akhirnya saya mau mengakhiri hidup saya tapi tidak mati-mati. Tapi giliran saya diponis bahwa saya akan mati, tapi di situ saya tidak mau mati. Jadi di situ saya bingung kan. Jadinya saya tidak punya tujuan hidup, tidak punya harapan hidup. Jadi orang yang seperti ODGJ ya. Nah, akhirnya saya singkat cerita saya diperkenalkan sama seorang pendeta bahwa dia bisa menyembuhkan kan, dia bisa mendoakan. Lewat doanya berkali-kali saya dipertemukan, berapa kali saya pertemuan dengan pendeta tersebut, saya didoakan. Di situ mujizat Tuhan terjadi. Saya sembuh dari dengan saya divonis kanker. Nah, di situ saya disembuhkan. Di situ pertama kali saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan penyembuh. Namun tidak sampai di situ saja. Pas saya sudah sembuh, singkat cerita,
Ini saya percepat saja ceritanya karena saya sudah pernah menceritakannya, karena saya di sini yang lebih saya mau tekankan bahwa bagaimana saya tertekan, bagaimana saya dianiaya, bagaimana saya disiksa pada saat saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Nah, gitu. Jadi singkat cerita, saya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, dan di situ saya ketahuan sama orang tua saya. Di situ saya langsung, dipersekusi ya. Saya langsung, dianiaya. Orang tua saya itu orang yang benar-benar, apa, benar-benar yang mengatakan dengan, lidahnya sendiri bahwa darah saya itu halal diminum, karena saya sudah murtad. Nah, di situ karena saya sudah murtad, itu, ayah saya panggilnya Atta ya, saya panggilnya Atta, tapi kita pakai bahasa, ini aja yang lazim orang, gunakan, yaitu ayah. Di situ ayah saya, mmm, memukuli saya memukuli saya karena saya sudah dinyatakan kafir karena sudah meninggalkan keyakinan saya yang dulu. Nah, di situ saya dipukuli, saya disiksa, saya dicambuk pakai selang, saya sudah teriak-teriak, Allahu Akbar," gitu. Saya minta pertolongan sama Allah, tapi tidak ada pertolongan, malah, orang tua saya semakin ganas memukuli saya, sampai badan saya itu babak belur, lebam-lebam semuanya karena dipukulnya pakai selang ya, dicambuk pakai selang. Kemudian, habis itu saya diseret, karena rumah orang Bugis itu rumah panggung ya, rumah panggung, saya diseret masuk ke bawah kolong rumah itu, karena di bawah kolong rumah itu ada kayak kamar gitu ya, diseret ke dalam, terus saya, diseret, saya dipukuli sambil diseret, terus saya di dalam situ saya dirantai, kemudian kaki saya dipasangin rantai, digembok, terus ayah saya ngomong seperti ini, "Sampai kamu membusuk pun di sini, kamu jangan panggil nama aku kalau aku lepasin," katanya. "Saya tidak akan pernah lepasin ini sampai kamu," katanya, "mau, balik lagi, mau berjanji bahwa kamu tidak akan pernah masuk gereja," gitu. "Kamu mau, syahadat lagi." Tapi saya di situ, eee, apa ya, karena saya sudah merasa saya diberikan hidup yang baru sama Yesus, ya kan. Jadi saya, eee tidak tidak mungkinlah dengan saya cuma mau gara-gara mau dilepasin dari rantai itu terus saya langsung, bilang, "Iya, saya mau balik lagi," nggak mungkin. Nah, karena saya sudah pernah melihat kuasa Tuhan, ya kan, dengan, Tuhan hadir, Tuhan Yesus hadir sebagai Tuhan penyembuh dalam hidup saya, maka dari itu pada saat itu, saya dirantai kayak gitu, saya menantang Tuhan, saya minta sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang Kau benar ada, lepaskan saya dari ikatan ini." Karena saya kenal sama orang tua saya kenal sama ayah saya. Kalau dia bilang A, A, dia bilang tidak dilepas, tidak akan dilepas. Jadi saya teriak-teriak minta tolong, dia tidak dengarkan, malah dia teriak dari atas rumah, dia bilang, "Sampai mati," katanya, "kamu tidak akan pernah saya lepaskan, sampai kamu membusuk di situ. Karena kamu itu sudah murtad, kamu adalah kafir, halal darah kamu itu saya minum." Jadi di situ ada ibu saya yang melihatnya, ada saudara-saudara saya yang lain, nggak ada yang melerai, karena kenapa? Karena menurut mereka, saya itu memang pantas mendapatkan siksaan itu. Saya pantas untuk hakimi, saya pantas untuk dicambuk, bahkan sangat pantas untuk dibunuh. Jadi pada saat itu saya sudah, eee, berpikir seperti ini, iya, sepertinya malam ini adalah akhir hidup saya. Sepertinya hidup saya akan berakhir di tangan ayah saya sendiri gitu. Tapi di situ kuasa Tuhan yang benar-benar nyata, Tuhan menyelamatkan saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kalau memang Kau benar Tuhan, tolong saya kali ini, lepaskan, nyatakan kuasa-Mu." Dan puji Tuhan, haleluya, pada saat itu tepat jam 12 malam, tepat jam 12 malam itu ayah saya turun dari atas rumah, karena tadi seperti saya bilang, rumah saya rumah panggung, jadi turun dari atas rumah, dia turun ke bawah, dia menghampiri saya, kemudian dia bilang, "Nak, kamu jangan, seperti itu ya, kamu jangan permalukan, Etta," katanya.
kita ini katanya sudah mendidik kamu sampai disekolahkan di Muhammadiyah ya kan. Saya sekolah di Muhammadiyah dari SMP, SMA itu saya di Muhammadiyah. Jadi saya sekolah pakai jilbab. Jadi pada saat itu ayah saya buka sambil dia minta saya untuk jangan lagi ke gereja. Dia buka gemboknya, dia buka rantainya. Tapi saya nggak ngomong sepatah kata pun, saya nggak ngomong. Tapi dalam hati saya begitu saya lepas saya akan kabur dari rumah, gitu. Supaya saya bisa mencari supaya saya bisa mencari gereja, bisa mencari jalan yang maksudnya supaya saya bisa bertumbuh di luar sana dengan iman saya yang baru. Jadi singkat cerita, saya dibawa ke atas. Di saat mereka semua sedang tertidur lelap, saya kabur dari rumah. Dan pada saat itu, saya sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah karena saya mengembara kemana-mana, gitu kan. Karena pada saat saya kabur itu orang tua saya kembali lagi marah, kembali lagi murka mencari saya kemana-mana. Saya ke Kalimantan, dikejar ke Kalimantan, saya ke Manado, saya dicari ke Manado. Puji Tuhan di Jakarta ini mereka tidak bisa menjangkau saya. Namun meskipun demikian, saya selalu berkabar sama mereka. Puji Tuhan, saya dipertemukan sama seorang sahabat sekaligus saudara saya, menjadi saudara saya saat ini ya, saudara seiman. Dan dia selalu memberikan saya masukan-masukan yang positif bahwa sekejam apapun orang tuamu, sebagaimanapun sadisnya menyiksa kamu, dia tetap orang tua kamu. Kamu harus tetap mengasihi dia seperti firman Tuhan juga berkata bahwa kita juga harus terus mengasihi. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Jadi dan sudah juga tertulis bahwa ketika kita mengikut Kristus bahwa kita akan memikul salib. Nah, saya anggap bahwa semua proses yang saya alami, penyiksaan yang saya alami, saya dianiaya, saya dicaci maki, saya dikutuk, bahkan saya dicoret dari kartu keluarga. Itu saya puji Tuhan, Tuhan selalu bilang dalam hati saya bahwa itu adalah sebuah proses, itu adalah salib yang harus kamu pikul. Dan di situ saya semakin kuat, semakin cinta sama Tuhan, bahwa sekalipun saya dalam keterpurukan, sekalipun saya benar-benar mengalami siksaan yang benar-benar sudah hampir nyaris mencabut nyawa saya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Jadi di sini juga saya mau berbagi sama teman-teman semua bahwa jangan pernah jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Manusia boleh ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu nyata dalam hidup saya. Sampai saat ini, sampai detik ini. Sampai detik ini saya merasakan kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya. Tuhan selalu menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup saya. Sekalipun hidup yang saya lalui hari demi hari tidak lepas dari pencobaan, permasalahan, tapi dengan proses itu Tuhan mau menjadikan saya pribadi yang lebih kuat dalam rohani tentunya, menjadikan iman saya lebih kuat, menjadikan saya pribadi yang kuat, sekuat batu karang ya kan. Nah, singkat cerita, saya sering mencoba untuk komunikasi sama orang tua saya, tapi saya selalu tolak. Kontak saya diblokir, tapi lagi-lagi sahabat saya yang saya hampir menyerah, tapi dia selalu memberikan saya nasihat bahwa jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti mencoba. Jadi apapun, segala macam cara saya berusaha lakukan untuk bisa komunikasi sama orang tua saya. Dan pernah sekali saya sudah di Jakarta ini, saya telepon sama mami saya bilang, "Mami, saya minta maaf." Dan pada saat ini juga, ini secara langsung saya sekali lagi saya mohon bahwa maafkan saya karena saya tidak bisa kembali lagi ke keyakinan saya yang dulu. Karena orang tua saya kekeh, katanya
kamu walaupun kamu bilang diri kamu Kristen, walaupun kamu bilang kamu pengikut Yesus, tapi tetap saya anggap kamu itu adalah anak saya yang seorang Muslim, katanya gitu. Terus saya bilang, tidak, saya sudah berbeda. Saya tetap anak mami, saya tetap anak Ata gitu kan. Tapi saat ini saya sudah jadi pengikut Yesus. Saya sudah jadi orang Kristen gitu bahasanya kan kalau saya bercerita, saya ngobrol. Tapi hingga saat ini pula dia nggak bisa terima. Hingga saat ini mami saya nggak bisa terima. Bahkan mami saya nggak apa, enggan ogah mau lihat muka saya karena dia berharap saya bisa kembali seperti dulu jadi seorang Muslim, itu kan. Karena saya 11 bersaudara, cuma saya satu-satunya yang jadi pengikut Yesus. Dan saya yakin dan percaya bahwa ke-11 saudaraku, oh sorry maaf, ini sekarang tinggal 10 karena kemarin baru ada yang meninggal, udah berpulang lebih dulu. Jadi ke-10 saudaraku, bahkan kedua orang tuaku, saya yakin dan percaya semuanya nanti akan jadi pengikut Yesus. Amin. Itu saya yakin dan percaya. Karena firman Tuhan berkata bahwa di mana satu orang diselamatkan, maka seisi rumah ikut diselamatkan. Jadi saya lebih fokus untuk melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya, yaitu panggilan saya Tuhan apa Tuhan jadikan saya sebagai seorang pelayan ODGJ, melayani orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi selain dengan saya mengamen dengan lagu-lagu rohani, mungkin ada sebagian saudara-saudara yang tahu, bisa lihat di YouTube, channel YouTube saya di Alberto Channel. Di situ saya suka live kalau saya sedang mengamen. Itu di situ Tuhan, saya sangat bersyukur karena saya dijadikan pengamen yang berbeda. Jadi banyak pengamen, banyak orang bertato, tapi saya berbeda, gitu. Karena memang Tuhan selalu menjadikan anak-anaknya berbeda daripada yang lain, ya kan? Di situ kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, bukan karena hebat saya, bukan karena kuat dan gagah saya. Jadi saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan yang secara manusia saya tidak mampu, saya tidak sanggup, karena pelayanan ini tidak seperti pelayanan biasanya. Biasanya kan orang melayani ya, tapi kita kembali lagi Tuhan memberikan semua orang talentanya dengan talentanya masing-masing. Dan puji Tuhan, saya dan tim dipercayakan untuk melayani orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang-orang gangguan jiwa yang di jalanan yang terlantar, kita mandikan, kita beri makanan, bahkan kalau Tuhan izinkan kita bawa mereka ke yayasan, ada beberapa orang kita bawa ke yayasan untuk mereka mendapatkan tempat yang lebih layak. Dan kalau misalnya dia punya keluarga, kita kembalikan dia ke keluarganya, kita antarkan ke keluarganya, dan kita lakukan semua itu semua karena Tuhan. Karena kembali lagi, semuanya dari Tuhan untuk Tuhan. Karena saya merasa begini, kembali lagi, hal yang paling bermakna dalam kehidupan saya pribadi ketika saya bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya rasa semua anak-anak Tuhan seperti itu. Dan seiring di tengah-tengah pelayanan juga kami tidak serta-merta bahwa berjalan mulus aja. Banyak cobaan, banyak rintangan, banyak intimidasi, ya kan, baik itu dari orang luar, dari netizen, dari secara langsung ODGJ-nya gitu kan. Tapi kembali lagi, kalau ODGJ yang kita hadapi, mau itu kita dijambak, kita ditonjok, kita diludahin. Saya pribadi, saya pernah diludahin sama ODGJ, saya ditonjok, saya digigit sampai biru, sampai lebam. Itu semua adalah satu proses, dan itu adalah ujian bagi saya. Tuhan bilang, apakah kamu menyerah dengan keadaan seperti itu? Kamu ditonjok, kamu diludahin. Jadi bayangin kalau muka kita diludahin, ya kan?
Nah, kalau secara manusia, aduh, enggak. Kalau kembali lagi dengan flashback ke masa lalu saya seorang yang sok jagoan gitu kan. Terus sekarang pelayanan saya harus ditonjok tuh, kemudian saya harus mengasihi orang itu. Saya diludahin terus saya harus memeluk orang itu. Itu rasanya sangat sangat jauh berbanding terbalik dengan kehidupan saya yang dulu. Jadi apa? Benar-benar Tuhan itu merubah hidup saya bukan 180 derajat lagi, benar-benar seperti kain hitam dirubah jadi kain putih. Mungkin apa? Bisa ditayangkan sedikit kalau ada tadi dikirim ya. Ya mungkin Iya, kalau ada oke. Sebentar, bisa sebentar ditayangkan sedikit. kita tayangkan sebentar ya, kita putarkan sebentar. Oke. Ya, sebentar ya teman-teman ya, kita coba share screen dulu. Ya, Mbak Rizky, mungkin ini mungkin bisa diceritakan juga supaya orang jelas kenapa, bagaimana kisahnya sampai Mbak Rizky itu percaya Tuhan. Itu poin itu kan penting ya. Oh iya, iya Jadi betul. pada poin mana itu sampai Mbak Rizky menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu? Oh iya. Ya. Ini saya ceritakan dulu atau ditayangkan dulu? Ceritakan dulu. Cerita aja dulu supaya nanti Oh baru iya. kita ininya, share screen-nya ya. Oke. Oh iya. Oh, seperti tadi Pak Pendeta bilang bahwa itu poin paling penting, ya benar bahwa saya titik di mana saya mengenal Tuhan Yesus itu, di mana pada saat itu saya berkali-kali mengakhiri hidup saya karena saya divonis kanker otak, ya, saya divonis kanker otak dan katanya kalau tahun 2000, saya divonis tahun 2000, eh, tahun 2006 kalau nggak salah, ya. Terus saya divonis itu katanya kalau tahun 2011 saya nggak amnesia, saya meninggal, gitu. Jadi saya orang yang apa? Orang yang gampang putus asa karena saya udah nggak punya harapan hidup karena kenapa? Cita-cita saya yang dulunya pengen jadi poluan, ya kan, pengen jadi kuat, tiba-tiba sirna begitu saja dengan adanya saya dengan kejadian saya kecelakaan pada tahun 2004. Saya kecelakaan, kaki saya kedua-duanya patah, hancur, dan dokter mau amputasi, tapi keluarga saya tidak setuju untuk diamputasi, makanya saya dibawa pulang. Ini rahang saya patah, dan gigi saya kedua-duanya juga patah. Ini giginya ditemukan di sini. Jadi patah ini, jadi saya sempat nggak sadarkan diri sampai nggak ingat siapapun. Saya cuma ingat sama mami saya aja. Itu 3 bulan. Nah di situ saya diponis bahwa saya juga apa ada sel kanker di otak saya. Kemudian karena saya menerima vonis itu siang dan malam setiap waktu saya dihantui. Saya dihantui rasa ketakutan gitu kan, bahwa bukan ketakutan sih, begini, menghakimi diri sendiri, ya ngapain saya harus nungguin lama-lama, mending saya ngakhiri hidup saya sendiri. Jadi berkali-kali saya mencoba mengakhiri hidup saya dengan cara saya gantung diri, dengan cara saya minum racun serangga, pokoknya segala macam yang bisa yang saya coba itu saya nggak berhasil. Saya nggak berhasil, semuanya gagal. Semuanya gagal. Jadi di situ saya berpikir bahwa ini kenapa sih Tuhan kayaknya jahat banget sama saya, kayak itu masih waktu saya masih Muslim ya. Kok Allah jahat banget sama saya. Saya divonis seperti ini, kemudian cita-cita saya juga sudah tidak bisa saya capai, terus hidup saya juga sudah tidak berguna, gitu kan. Jadi apa gunanya saya hidup, gitu kan. Tapi ketika saya divonis mati, saya juga gini, aduh ngapain sih nunggu lama, gitu kan. Ngapain nunggu lama mati. Terus singkat cerita, karena saya terus-menerus melakukan hal-hal yang buruk itu, saya bertemulah sama seseorang, itu teman lama saya. Dia bertanya bahwa, ini saya mau bertanya, "Kenapa," katanya, "kamu hidupnya seperti ini?" Sangat memprihatinkan gitu kan. Terus dengan nada kasar saya bilang, "Emang apa urusan lo?" kata saya gitu kan. "Urusan lo apa? Suka-suka gua, hidup-hidup gua," gitu kan.
Terus dia bilang, "Mungkin kamu punya permasalahan, kamu bisa cerita sama saya." Terus, entah kenapa saya juga menceritakannya gitu kan. Saya menceritakannya, terus saya bilang, "Emang lu bisa bantuin gua?" Gitu kan. "Iya, kalau kamu percaya, maksudnya, eee, kalau kamu mau, ini kalau kamu mau, ada seseorang, maksudnya, pendetaku mungkin bisa bantu kamu didoakan, barangkali kamu bisa disembuhkan." Dia bilang, "Ah, pendeta? Sementara saya kan sangat anti sama orang Kristen ya kan. Aduh, pendeta, dengar nama pendeta aja saya udah, aduh, ini saya mau dijadikan orang Kristen ini." Saya bilang, "Enggak ah, enggak," katanya, "kamu jangan salah paham. Kamu enggak, enggak dijadikan orang Kristen." "Iya, saya mau tapi jangan dijadikan orang Kristen ya." "Iya." Akhirnya singkat cerita, saya dibawa ke pastori namanya ya, ke pastori, ke rumah, ibadah di situ tempatnya Pak Pendeta itu. Jadi saya datang, saya dipertemukan sama pendeta itu, pendeta tersebut. Terus, pendetanya menyambut dengan ramah, gitu kan. Terus dia bilang, "Ada yang bisa saya bantu?" Nah, terus dengan nada yang, sedikit menantang, saya bilang, "Pak, katanya Bapak bisa nyembuhin orang sakit, katanya Bapak bisa nyembuhin saya. Kalau Bapak bisa, ya udah." Terus bilang, "Ceritakan dulu bagaimana," gitu kan. "Ceritakan dulu permasalahannya apa." Nah, terus sorry, ada suara ya. Sorry, ya. Saya lanjutkan. Ya, terus, saya, bilang sama, pendeta, "Bagaimana," saya bilang kan, "bagaimana Bapak bisa, bantu saya?" Itu saya sudah ceritakan kan tadi. Tunggu itu, tunggu sebentar, heeh. Biar saya ceritakan dulu yang ini. Iya, Sorry, iya, maaf ya. lanjutin dulu, Iya, iya. saya lanjutin dulu ya, maaf. Mmm, Jadi, eee, Pak Pendeta itu minta saya menceritakan permasalahan saya apa, kemudian saya menceritakannya. Terus dia bilang, eee, "Kamu, benar mau didoakan, eee, asal kamu percaya," gitu kan, bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan penyembuh. Terus saya bilang, "Tapi nggak dijadikan orang Kristen kan, Pak?" Saya bilang begitu. "Enggak, saya, mendoakan, tapi kamu dengan, percaya bahwa Tuhan yang saya sembah," kembali lagi diulang, "Tuhan yang saya sembah," kata Pak Pendeta, "Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang penyembuh." Jadi dalam hati saya berkata begini, "Iya Tuhanmu ini," gitu kan, "bukan Tuhanku," gitu kan. Yang penting gua sembuh, karena gua bunuh diri nggak mati-mati gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, didoakan dengan doa yang singkat, saya didoakan, tapi saya melek, dia merem, saya melek. Dia tumpang tangan di kepala saya. Dia berdoa begini, "Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, saya berdoa untuk apapun yang jadi pergumulan anak ini, saya berdoa engkau, sakit penyakitnya disembuhkan, sakit penyakitnya kau angkat," yang singkatnya seperti itulah doanya ya. Nah, terus saya begini dalam hati, dia berdoa, saya begini dalam hati, "Lah, doa yang kayak gini saya juga bisa," kayak gitu kan. Doanya dalam Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih yang yang nyangkut di pikiran saya itu adalah Isa Al-Masih gitu kan. Nah, singkat cerita, eee, berkali-kali saya pertemuan, sebenarnya udah nggak mau ketemu sama pendeta itu karena saya pikir saya juga bisa kalau doa kayak gitu doang gitu kan. Tapi ada kekuatan yang lain yang mendorong saya untuk terus, mau bertemu sama pendeta tersebut. Bahkan sampai saya lagi minum, saya lagi mabuk ya kan, lagi mabuk itu, mabuk berat, saya teringat mau ketemu sama pendeta itu gitu kan. Saya lagi minum, pas besokannya saya nggak usah mandi lagi, masih bau minuman, saya datang ke pastor itu. Jadi singkat cerita berapa kali pertemuan, saya bertemu dan saya didoakan dengan doa yang sama, doa yang sederhana, dengan, iman dia berdoa, eee, dalam nama Isa Al-Masih. Itu puji Tuhan, saya check up ke dokter, dokternya kaget. Dia bilang, eee, "Kak, mohon maaf, ini saya yang salah diagnosa atau ada keajaiban?" Katanya begitu kan. "Emang kenapa?" Saya bilang begitu. "Ini, eee, sel kankernya nggak ada," katanya. Wow, haleluya ya kan. Di situ saya bilang, "Wah, hebat juga nih pendeta," kataku begitu kan. Saya bilang begitu, "Wah, hebat juga ini pendeta." "Iya, iya, iya."
saya mau masuk Kristen. Pulang dari situ saya ke pastoris, saya minta dibaptis sama dia. Tapi dia bingung, dia sekarang yang bingung. Lah kok ini orang katanya nggak seneng, nggak mau dikristenkan, benci sama orang Kristen, tapi malah minta dibaptis. Ya singkat cerita seperti itu, saya akhirnya dibaptis. Dan mulai dari situ saya sudah mulai mencari kebenaran, ya kan. Karena sekali lagi saya mau berbagi bahwa kita kalau cuma mengenal Tuhan Yesus cuma sebagai pribadi penyembuh, iman kita itu gampang goyah. Tapi kita harus terus mengenali Tuhan, siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah ini. Kita harus mengenali bahwa Tuhan yang kita sembah ini bukan cuma Tuhan yang penyembuh, bukan cuma Tuhan yang juru selamat, tapi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang tiada duanya. Cuma satu yang ada di dunia seluruh alam semesta ini, nggak ada lagi tandingannya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, saya percaya diri bilang seperti itu, karena semua apa yang saya alami dalam kehidupan saya, di saat saya berada di titik terendah sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan pernah di satu situasi saya pernah kecewa sama Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah membenci anaknya, tidak pernah membuang anaknya, tidak pernah melupakan anaknya, bahkan dia semakin mengasihi. Contohnya saya pribadi, saya nakal, saya sering dulu ya waktu masih di Pare-Pare, saya sering ingkar janji sama Tuhan, tapi Tuhan terus menunjukkan saya jalan kemana, jalan untuk terus saya bisa ada di jalannya Tuhan. Dengan Tuhan terus dengan pencobaan, persoalan, sampai saya akhirnya pernah dipenjara. Saya dipenjara dengan kasus pemukulan. Itu saya dipenjara. Di situ saya menantang Tuhan juga. Saya bilang, Tuhan, benar kali ini saya mau bertobat. Kalau saya bebas dari penjara, saya bertobat. Jadi ketika kita sifat manusia itu suka ingkar janji. Tapi sifatnya Tuhan adalah Tuhan yang setia sama janji-janjinya. Jadi sekalipun kita ingkar janji, sekalipun kita itu nakal, bandel, Tuhan itu selalu mengasihi kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu Tuhan itu nggak setia, Tuhan itu jahat. Jangan pernah, karena kenapa? Kitalah manusia yang tidak peka. Makanya sejak Tuhan mempercayakan satu pelayanan yang luar biasa, di situ saya semakin dibentuk, semakin Tuhan memberikan kepekaan yang luar biasa, dan saya rindu seumur hidup saya senantiasa selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kita tayangkan sebelum ditayangkan pelayanan, saya minta izin kepada Pak Pendeta untuk menyanyikan satu pujian. Ini persembahan Aiberto untuk Tuhan, bahwa Tuhan Silakan. begitu luar biasa. Ya. Amin. Silakan. Boleh, ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah lagu ciptaan saya yang siap melayani Tuhan, dan lagu ini sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan itu sudah berkarya luar biasa dalam kehidupan saya. Melayani dengan segenap hati, dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan, kasih Tuhan tiada batas, kasih Tuhan tiada syarat. Melayani dengan segenap hati, dengan kasih
kemurahan-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tiada batas, kasih Tuhan tiada syarat. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku serahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu di setiap langkah hidupku. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Kau layakkan-Ku. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu di setiap langkah hidupku. Ku serahkan seluruh hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu di setiap langkah hidup. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Kau layakkan-Ku. Terima kasih. Haleluya. Ya, kita putarkan dulu cuplikan pelayanan daripada Mbak Rizky dengan tim Aiberto. Kita lihat ini beberapa video yang kami bisa. Ya, kita putarkan dulu ya. Oke, sebentar. Jadi yang ditayangkan ini adalah salah satu tantangan di saat kita sedang menangani ODGJ. Bentar ya teman-teman ya, kita lagi siapkan dulu ini perangkatnya ini. Ya, oke, kita tayangkan dulu. Bukan orang Brimob. Ya, sebentar ya, terputus. Yang kedua kita coba ini.
Kita coba tampilkan yang bagian kedua. Ya. Ya, kita putarkan yang video kedua coba. Gimbal bertahun berulang tahun. Ini dari tadi diam aja ya. Luar biasa ini rambutnya. Berat banget tuh. Wow. Ya. Timbalnya. Jadi abangnya diem aja ya, pendiam ya. Ya, video ketiga kita akan putarkan. Ini video yang kedua. Ya, kita putarkan kembali video yang berikutnya. Wow. Ya, jadi video-video yang ditayangkan itu adalah video penggalan, video pelayanan kami yang kami menangani orang-orang gangguan jiwa. Pegang tangannya, pegang. Dikasih ingus. Jadi luar biasa. Ya. Oke. Itu beberapa cuplikan video ya. Luar biasa bagaimana seseorang yang diubahkan seperti Mbak Rizky ini, dan tadinya beliau adalah orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Nah, istilahnya semau gue, apa yang dia pandang bagus, apa yang dia pandang baik, itu yang dia lakukan. Bahkan hidupnya sebelumnya adalah orang yang hidup di dalam kekerasan, tadi sudah diceritakan, bahkan pernah menjadi tukang pukul. Itu tapi bagaimana seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami perubahan hidup yang total, di dalam hidupnya ada satu beban yang mulia. Karena apa? Karena ingin melakukan supaya hidup ini menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin orang lain tidak mau lihat, orang lain tidak mau tolong, orang lain tidak mau berbuat buat orang-orang ODGJ ini ya. Tetapi Mbak Rizky setelah mengalami Tuhan begitu luar biasa, ya kita kagum ya karya Tuhan. Bukan Mbak Rizky-nya yang hebat, bukan Mbak Rizky-nya punya hati yang baik, tapi karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya ya. Sehingga mereka punya beban khusus untuk bagaimana supaya orang-orang yang tidak tertolong ini, orang-orang yang ditinggalkan orang lain, bahkan mungkin dihindari orang lain karena kondisinya yang tidak layak, tapi mereka punya hati, bahkan mereka mau tolong, mereka mau menjadikan orang lain yang ODGJ ini bisa menjadi layak, bahkan bisa sadar kembali dan dikembalikan kepada hakikat citra, ya memanusiakan orang-orang yang mungkin tidak diinginkan oleh orang lain. Luar biasa ya. Terima kasih Mbak Rizky, kesaksian Anda luar biasa sekali, sangat membangun, sangat menguatkan kepada teman-teman. Dan mungkin di bagian terakhir ini Mbak Rizky bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya apa yang telah Mbak Rizky alami, mereka juga bisa mengalaminya. Silakan mungkin sampaikan beberapa pesan kepada mereka. Silakan Mbak Rizky. Oke. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Jadi bagi saudara-saudara sekalian, teman-teman dimanapun kalian berada, sangat disayangkan sekali kalau kita nanti maksudnya hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi selagi kita masih hidup, carilah Tuhan yang benar,
dan carilah jalan kebenaran itu. Dan jalan kebenaran itu, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Jadi percuma kita berbuat baik sebanyak-banyaknya kalau kita tidak memiliki Sang Juru Selamat. Ya, percuma kita melakukan beribu-ribu kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu bukan bagian kita. Dan keselamatan itu juga Tuhan Tuhan sudah berikan dengan darah yang mahal, dengan memberikan nyawanya sendiri. Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah percaya, jangan tinggal di zona nyaman. Jangan menikmati keselamatan yang Tuhan sudah berikan tanpa tanpa kalian mau berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, memperkenalkan Tuhan, dan sangat disayangkan sekali kalau ada yang sampai mempermalukan Tuhan. Jadi saya rindu saudara-saudara sekalian yang belum mengenal Tuhan. Saya rindu saat ini Tuhan menjamah hati kalian. Bahkan kalian yang membenci kami umat Kristiani, saat ini Tuhan jamah hati kalian. Tuhan masuk dalam hati kalian. Saat ini saya percaya Roh Kudus bekerja menjamah hati kalian. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan yang lurus seperti yang kalian selalu minta. Dan saya dulu selalu minta itu. Puji Tuhan sekarang menemukan jalan yang lurus. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh umat manusia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya. Terima kasih Mbak Rizky. Itu pesan Mbak Rizky dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam menyampaikan pesan kebenaran, pesan-pesan yang bisa membawa kita kepada keselamatan itu adalah pesan yang berasal dari Roh Kudus. Jadi ingat teman-teman bahwa kebaikan kita tidak akan bisa mendatangkan keselamatan. Karena sebanyak apapun yang kita lakukan, tetap hidup kita terikat dengan kuasa kegelapan. Kenapa bisa begitu? Saya ingin jelaskan, penjelasannya sangat simpel. Manusia itu dari kecil sudah pintar berbohong. Jadi artinya manusia itu sejak dari kecil, manusia sudah dikuasai setan. Ya. Kenapa manusia berbohong? Karena setan, ada roh setan yang mengendalikan manusia. Itu kenyataan, itu tidak bisa dibantah. Ya. Kita manusia tidak ada yang suka berbohong. Kita manusia apalagi suka dibohongi, tidak ada. Ya. Tapi itu hanya tinggal keinginan. Itu hanya tinggal harapan. Itu hanya tinggal penyampaian kepada orang lain. Kamu jangan bohongin saya. Tapi pada dasarnya manusia melakukan itu di luar kesadarannya, di luar kendali, di luar kemampuan manusia. Dan ini pembuktian yang sangat sempurna bahwa manusia dikuasai setan. Jadi untuk berjumpa dengan Tuhan, masuk di dalam kekudusan Tuhan, kita perlu dibebaskan dulu dari tangan setan. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu turun. Dan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini berurusan dengan setan, berperang, membebaskan kita. Banyak orang salah berpikir. Orang berpikir, kita tidak perlu juru selamat, kita bisa berdoa langsung kok kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menyelamatkan, bisa mendengarkan doa kita. Tanpa Anda minta ampun pun, Anda sudah diampuni. Tapi masalahnya, selama setan tidak melepaskan hidupmu, Anda pasti akan jadi milik setan, dan Anda pasti akan binasa, karena setan itu jahat. Jadi harus ada Tuhan yang membebaskan hidupmu, harus ada Tuhan yang menebus. Karena satu-satunya yang hidup kudus, satu-satunya yang hidup benar adalah Tuhan Yesus. Makanya iblis itu sangat takut dengan Tuhan Yesus. Dan iblis tidak berani menahan kalau kita menerima penebusan dari Tuhan.
Iblis melepaskan tangannya karena kita bukan milik iblis lagi. Artinya kita menjadi milik yang kudus, milik Tuhan Yesus. Iblis harus lepaskan tangannya. Dan yang bisa melepaskan itu, yang bisa melepaskan kita dari tangan setan, itulah Tuhan Yesus. Dengarkan teman-teman, apa yang telah disaksikan oleh Mbak Rizky. Kehidupannya begitu brutal. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, beliau berubah 180 derajat. Hidupnya sekarang berbelas kasihan kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang hina pun mereka berusaha untuk menolong mereka, untuk mengangkat kehidupan mereka supaya bisa diselamatkan. Itulah ciri-ciri bahwa Tuhan Yesus telah melepaskan manusia dari tangan setan. Terima kasih Mbak Rizky atas kesaksian yang luar biasa. Dan teman-teman juga terima kasih bagi Anda yang diberkati, silakan dukung Mbak Rizky. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, terima kasih buat semuanya dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.